Marc Marquez menjalani musim yang baik, namun ia belum konsisten. Pembalap Gresini Racing ini telah mengalami banyak kegagalan musim ini. Yang terbaru adalah di Grand Prix Mandalika minggu lalu. Kerusakan mesin pada motornya menyebabkan motornya terbakar dan ia terpaksa meninggalkan balapan, menghilangkan peluangnya untuk meraih gelar juara. Baik dia dan Enea Bastianini masih memiliki opsi matematis, tetapi memang benar bahwa pada tahap kejuaraan ini sangat rumit. Meskipun demikian, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin mengatakan hari ini dalam konferensi pers bahwa mereka masih akan dipertimbangkan dalam pertarungan ini dan mereka tidak boleh lengah. Di MotoGP apapun bisa terjadi. Marc Marquez sudah tidak sabar untuk tampil di Motegi dan ia telah mempersiapkan diri untuk balapan ini. Pembalap bernomor 93 ini akan mengenakan helm barunya akhir pekan ini. Saya mempersembahkan kepada Anda helm Jepang 2024. Bagi saya ini adalah salah satu helm terindah yang pernah kami buat. Terutama dengan helm yang ada di tangan, detailnya luar biasa. Seperti yang Anda lihat, Anda tidak bisa melewatkan kucing keberuntungan. Saya selalu mencoba memasukkannya ke dalam desain khusus dari Jepang. Dan kemudian kami memiliki Daruma, yang bagi mereka yang tidak tahu, adalah boneka yang satu matanya Anda lukis ketika Anda menetapkan target. Dan yang kedua harus Anda lukis ketika Anda mencapainya. Saya tidak akan mengatakan targetnya, tapi mari kita lihat apakah kita bisa mencapainya, kata Marc dalam sebuah video yang ia unggah ke jejaring sosialnya, di mana ia menunjukkan helm spesial tersebut. Sang pembalap telah mengonfirmasikannya dia punya target, tapi dia tidak bisa memberitahu kami apa itu, kecuali jika itu tercapai. Setelah beberapa tahun yang buruk, Marc Marquez mengalami musim yang sangat baik jika Anda membandingkannya dengan musim-musim sebelumnya. Salah satu tujuannya saat bergabung dengan Gresini adalah suatu hari nanti bisa bergabung dengan Ducati Lenovo dan itu tidak membutuhkan banyak usaha. Pembalap catalan itu akan membalap untuk tim resmi Ducati selama 2 musim ke depan. Apa yang akan menjadi tujuan Marc untuk mengincar Daruma? Hanya dia yang tahu jawabannya. Marc Marquez tidak menuntut pembaruan pada GP23-nya, Ducati menegaskan. Kekuatan motor Ducati 2024 telah ditunjukkan sepanjang musim, terutama melalui para pesaing kejuaraan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Ini berarti bahwa bahkan kejeniusan Marquez yang diremajakan telah dibatasi pada mesin yang sudah berumur 1 tahun. Namun Davide Tardozzi dengan cepat mengonfirmasi bahwa Marquez tidak meminta bantuan tambahan dari Ducati. Tahun ini dia bebas untuk melakukan performa terbaiknya di lintasan balap, ujar manajer tim Ducati, Tardozzi, kepada TNT Sports. Semua opsi teknis ada di dalam kontrak. Marc tahu apa yang bisa dia dapatkan, dia tidak meminta lebih dari itu. Jadi, Marc menunjukkan dirinya sebagai rider profesional. Dia tahu apa yang dia miliki dan dia bekerja dengan paket yang ada. Dia tidak meminta lebih dari itu. Motor Desmosedici GP23 milik Marquez terbakar akhir pekan lalu di Mandalika, membuatnya tidak bisa menyelesaikan MotoGP Indonesia saat ia berjuang untuk meraih podium.
Itu berarti ia kini tertinggal 78 poin dari Martin dari Pramac, sang pemimpin klasemen, menjelang MotoGP Jepang akhir pekan ini di Motegi. Penampilannya sudah cukup untuk mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati 2025 bersama Bagnaia. Hubungan antara keduanya, kami pikir, kami berharap, kami tahu itu akan baik, tegas Tardozzi. Gigi, Mauro, saya sendiri para insinyur fokus untuk menjaga suasana tim seperti yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kami yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Dalam latihan di Mandalika, Gigi Daligna tak bisa menahan tawa ketika Marquez memberikan taksi kepada Bagnaia untuk kembali ke pit setelah sang juara MotoGP kehabisan bahan bakar. Kita lihat saja nanti apakah hubungan mereka akan tetap harmonis dengan gelar juara yang dipertaruhkan. Untuk musim depan, kami memiliki dua orang yang cerdas. Tidak hanya cepat, tapi juga cerdas, kata Tardozzi. Mereka tahu bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa mengembangkan motor 2025 dengan cara yang sangat baik. Pada akhirnya, lintasan balaplah yang akan menentukan siapa yang lebih cepat. Tapi kedua pembalap akan sangat cepat. Fabio Di Giannantonio mengatakan bahwa pertarungan kerasnya dengan Marc Marquez di MotoGP Grand Prix Indonesia sangat disayangkan karena kami bertarung terlalu keras yang merugikan balapan pembalap VR46. Marquez dan Di Giannantonio bertarung keras untuk memperebutkan posisi ketujuh pada paruh pertama balapan yang berlangsung selama 27 lap di Mandalika dengan Di Giannantonio yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Di Giannantonio yang merupakan satu-satunya pembalap yang menggunakan ban belakang soft kemudian terjatuh di lap ke-9 saat kehilangan bagian depan Desmosedici GP23-nya di tikungan 10. Meskipun pertarungan mereka adalah salah satu bagian paling menarik dari Grand Prix hari Minggu, Di Giannantonio merasa hal tersebut terlalu membahayakannya. Kami memiliki banyak informasi dan data dari para insinyur. Dan sejak kemarin di sprint hanya memungkinkan bagi saya untuk menggunakan soft di bagian belakang karena keausan saya di sprint tidak terlalu banyak. Kata Di Giannantonio tentang keputusannya untuk menggunakan ban belakang soft. Jadi kami berkata oke, kita bisa melakukannya mungkin jika kita sedikit lebih tenang dengan gas dan juga jika kecepatannya tidak terlalu tinggi maka saya pikir kita bisa menyelesaikan balapan. Tapi saya juga harus memulihkan banyak tempat di awal karena saat itulah Anda paling banyak menggunakan ban soft. Jadi kami berhasil melakukannya. Sayang sekali kami kehilangan banyak waktu di awal dengan Marc karena saya jauh lebih cepat. Ya, kami bertarung terlalu keras menurut saya. Setelah saya menyalipnya dengan pasti, saya cepat. Saya melakukan putaran yang cepat tetapi dan kami masih tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi. Saya baru saja kehilangan posisi terdepan di tikungan 10. Itu jelas merupakan pengereman yang kuat, tetapi tidak ada yang benar-benar luar biasa. Bagaimanapun kami mengalami kecelakaan, tetapi saya pikir kami harus optimis. Kami tampil cepat sepanjang akhir pekan dan dalam balapan kami memberikan penampilan yang bagus, jadi kami harus senang. Marquez mengatakan kepada media termasuk Crash bahwa ia merasa Di Giannantonio sedikit berlebihan selama pertarungan mereka, tetapi menepisnya sebagai balapan. Di Giannantonio mampu meraih 1 poin dengan Ducati VR46 dalam sprint menggunakan ban belakang lunak dan yakin setelah 90 menit analisis data pada Minggu pagi bahwa ia bisa mendapatkannya untuk melakukan balapan jarak jauh.
Yang pasti kami memiliki data hingga lap ke-15 karena sprint adalah 13 lap tambahnya. Sebanyak apapun saya menyelamatkan ban di 15 lap ini, balapan hanya tinggal bertahan. Tapi saya pikir saya bisa melakukannya karena saya sangat tenang dengan gas. Juga sebelum balapan saya menghabiskan 1,5 jam untuk melihat data untuk memahami di mana saya harus menyimpan suhu ban belakang. Jadi, saya pikir kami memiliki posisi yang sangat bagus untuk melakukan balapan yang bagus. Konsistensi adalah hal yang akan dicari oleh Marc Marquez mulai saat ini, dan ini merupakan akhir pekan yang sangat rumit baginya. Namun kesulitan kembali menghantam pembalap Spanyol itu sedang membalap dekat dengan Ducati resmi di top 7 saat mesin GP23-nya rusak di tengah akselerasi. Setelah itu, Marc segera turun ke lintasan bersama para marshal untuk membantunya mengatasi kebakaran yang akan terjadi pada motornya. Ternyata dia harus pensiun. Semua detail balapan hari ini dilaporkan di DAZN. Kerusakan mesin memang tidak bisa diprediksi. Ya, kemarin sangat disayangkan karena kami memiliki awal yang baik dan kami berada di grup yang cukup bagus di mana kami berada di posisi ketiga. Jika itu terjadi, saya pikir itu akan melibatkan beberapa faktor, tetapi setidaknya berada di 5 besar yang merupakan tujuan. Di Gres ini mereka melakukan segala sesuatunya dengan cara terbaik, tetapi selalu bersatu. Saat kami menang, kami semua menang. Saat kami kalah bersama. Jadi hari ini kami harus menghadapi hal-hal yang terjadi dalam balapan. Hal-hal yang tidak berada di tangan Anda, tidak di tangan tim, bahkan tidak di tangan Ducati. Dan karena terkadang komponen mekanis juga mengalami kerusakan. Marquez menjelaskan kemungkinan penyebab kerusakan yang terjadi pada balapan tersebut. Di pagi hari kemarin dan pagi ini saya mengalami masalah dengan rem dan saya tidak bisa mengerem di tempat yang saya inginkan. Saya tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan saya di tikungan. Hal itu membuat kami mengganti motor untuk balapan dan sialnya mesinnya rusak saat balapan, yang merupakan hal terakhir yang diinginkan oleh Ducati, tim, dan tentu saja pembalap. Keberuntungan Marquez di Indonesia masih nihil. Sebenarnya kami menjalani akhir pekan dengan lebih banyak bertahan daripada menyerang. Karena saya merasa bahwa sirkuit ini di atas segalanya, saya tidak pernah mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kemarin kami sudah naik podium. Kami berada di posisi 5 atau 6 besar, yang merupakan hasil yang baik bagi saya, melihat apa yang telah saya lakukan di kualifikasi. Tapi kami akan melanjutkan pekerjaan rumah kami, yaitu mencari konsistensi dalam balapan yang telah kami capai. Dan kemudian pekerjaan yang belum selesai, yaitu kualifikasi. Untuk melihat apakah pada akhir tahun kami dapat meningkatkannya dan terus berada di 2 baris pertama. Marc Marquez mengatakan bahwa motor Gres ini Ducati MotoGP miliknya rusak total di Grand Prix Indonesia karena Marshall tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat.
Juara dunia 8 kali ini memulai balapan dari posisi ke-12 dan terlibat dalam pertarungan 6 besar di paruh pertama balapan. Namun pada lap ke-12 saat berada di urutan ke-7, mesin GP23 Marquez meledak dan ia terpaksa parkir di sisi sirkuit dengan api yang keluar dari motornya. Berbicara kepada media, termasuk crash, Ned pada hari Minggu sore ia mengatakan bahwa kerusakan pada GP23-nya diperparah oleh fakta bahwa Marshall tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat untuk mengatasi kobaran api tersebut. Tentu saja ada suara yang sangat keras di motor dan juga mesinnya sempat mati, kata Marquez ketika ditanya tentang kegagalan tersebut. Tapi ketika saya melihat asap putih, segera saya periksa dan itu memalukan karena alat pemadam kebakaran yang mereka miliki di sini bukan yang benar dan motornya benar-benar rusak. Semuanya, termasuk remnya. Ini memalukan bagi tim karena untuk tim swasta, ini adalah biaya yang besar. Tapi salah satu hal adalah alat pemadamnya harus yang benar atau yang berteknologi terbaru, karena jika tidak, Anda akan merusak motornya. DNF membuat Marquez tertinggal 78 poin dari pemenang Grand Prix Indonesia, Jorge Martin, di klasemen yang berarti berakhirnya peluang meraih gelar juara. Meskipun Marquez sedih dengan hal ini, ia menegaskan bahwa semua targetnya untuk tahun 2024 sudah tercapai. Ya, untuk alasan itu tentu saja hari ini saya sedih, katanya tentang harapannya untuk meraih gelar juara yang memudar pada hari Minggu. Tapi itu tidak. Saya sudah mengatakan target saya sudah tercapai. Jadi target saya dari Misano atau Aragon, dalam konferensi pers saya sudah mengatakan apa yang akan menjadi target berikutnya dan itu adalah mencoba menemukan konsistensi dalam balapan. Dan itulah yang saya lakukan di balapan-balapan terakhir ini. Oke, hari ini kami melakukan kesalahan itu. Tapi cobalah untuk menemukan konsistensi itu. Dan langkah selanjutnya adalah latihan kualifikasi dan itulah yang akan menjadi fokus utama saya pada latihan-latihan berikutnya untuk mencoba menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan mencoba berada di 2 baris pertama secara konstan. Ini akan menjadi target saya selanjutnya. Marquez terlibat dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi ke-7 dengan pembalap VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, yang berakhir dengan jatuhnya Di Giannantonio. Hal tersebut terbukti mengganggu balapan Marquez yang merasa ia seharusnya bisa bersaing dengan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan podium. Kami berada di sana dalam pertarungan yang merupakan bagian pertama dari balapan dan hanya dalam pertarungan itu Anda hanya kehilangan waktu, katanya. Tapi saya memiliki kecepatan untuk berada di belakang Pecco Bagnaia dengan cara yang baik dan saya tahu bahwa target saya adalah posisi ketiga, posisi keempat, posisi kelima, dan itu terkendali di belakang Pecco. Tapi kemudian kami memulai pertarungan dengan Di Gia yang sedikit dibesar-besarkan dan kemudian ia terjatuh karena ia menggunakan ban belakang yang lunak dan ia terlalu memaksakan diri pada awalnya. Tapi ini balapan dan dalam balapan memang seperti ini. Tapi terlepas dari itu, yang paling penting adalah ketika ia terjatuh, saya mulai dengan ritme saya lagi dan saya mulai lebih cepat dan lebih cepat lagi. Bahkan di lap saat saya melakukan kesalahan, saya melakukan lap terbaik saya. Tidak beruntung. Lampu di Mandalika padam untuk terakhir kalinya pada hari Minggu untuk balapan MotoGP. Awal yang buruk bagi Pecco Bagnaia tidak seperti rekan setimnya Enea Bastianini yang berada di posisi kedua di belakang Jorge Martin. Di beberapa tikungan pertama terjadi beberapa kecelakaan yang melibatkan Alex Marquez, Alex Espargaro, Jack Miller, dan Luca Marini. Sementara itu Bagnaia turun ke posisi ke-6 di depan Marquez. Martin perlahan-lahan mulai menjauh, sementara Pedro Acosta berhasil merebut posisi kedua dari Bastianini. Di belakangnya, Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi berada di posisi keempat dan kelima. Frankie segera menyalip The Beast di tikungan pertama dan merebut posisi podium.
Tak lama kemudian, Marc Marquez mencoba menyalip Bagnaia. Pembalap Italia itu kembali menyalipnya dan Di Giannantonio memanfaatkan kesempatan itu untuk naik ke posisi ke-7. Rekan setimnya, Marco Bezzecchi, melakukan hal yang sama dengan Bastianini, menempatkan dirinya di ambang podium. Sebuah kesalahan yang dilakukan Di Gia membuat Marquez dan Bagnaia kembali ke posisi awal. Di Giannantonio terjatuh di tikungan 10 dengan 19 lap tersisa.